Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Di bulan November nanti atau di bulan yang akan datang, timnas Indonesia di matchday ke-5 dan ke-6 akan menghadapi lawan yang super sulit, di mana ya bisa dikatakan timnas Indonesia akan bertemu dengan raja terakhir di grup ini, yaitu akan menjamu Jepang dan akan menjamu Arab Saudi. Pada tanggal 15 November, timnas nasional Indonesia akan menjamu Jepang, dan tentu di laga tersebut timnas Indonesia tidak akan bisa diperkuat oleh salah satu gelandang tengahnya, yaitu Ivar Jenner, karena memang di dua laga sebelumnya Ivar Jenner telah mendapatkan 2 kartu kuning, sehingga dengan hasil itu Ivar Jenner mendapatkan akumulasi kartu dan tidak bisa bermain satu laga melawan Jepang, dan baru bisa bermain kembali ketika melawan Arab Saudi. Nah, tentu ini adalah sebuah kehilangan kekuatan juga di lini tengah Indonesia, dan sebetulnya bukan hanya Ivar Jenner yang ramai diperbincangkan juga, yaitu Jay Idses ya, Bang Jay, yang memang menurut beberapa kabar bahwa Jay Idses juga tidak bisa tampil melawan Jepang. Tadinya seperti itu, karena memang Jay Idses ini selama membela timnas Indonesia, dia juga sudah mendapatkan 2 kartu kuning, yaitu ketika pertama bertandang ke Vietnam masih di round 2 saat itu, ketika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di kandang Vietnam 3-0. Jay Idses mendapatkan kartu kuning di pertandingan tersebut. Lalu terakhir di pertandingan kemarin melawan Cina, Jay Idses juga mendapatkan kartu kuning. Nah, ini sempat ramai dibahas oleh beberapa kabar dan beberapa media bahwa Jay Idses pun sama seperti Ivar Jenner tidak bisa tampil ketika melawan Jepang nanti pada tanggal 15. Nah, tentu saya tadinya merasa wah, ini sangat sulit gitu ketika kita kehilangan sang kapten kita, Jay Idses, yang memang kita tahu bahwa Bang Jay ini benar-benar sangat penting di jantung pertahanan kita di timnas Indonesia di beberapa laga terakhir, terutama di round ketiga ini. Dengan leadershipnya, benar-benar dengan ketenangannya, itu sangat luar biasa, sangat dibutuhkan gitu. Tetapi ternyata manajer timnas nasional Indonesia Pak Sumarji mengatakan bahwa ternyata untuk kartu kuning di round kedua itu tidak dihitung, tidak diakumulasikan dengan ketika kartu kuning di round ketiga. Nah, otomatis berarti Jay Idses ini selama mendapatkan kartu kuning di round 2, atau siapapun pemain yang mendapatkan kartu kuning di round 2 itu akan mendapatkan pemutihan kartu ketika mereka berlaga di round 3. Karena memang ya, kartu kuning ini benar-benar tidak bisa terlepaskan dari para pemain timnas kita ya, selama 4 pertandingan di 4 laga awal di round 3 ini. Ketika pertama di matchday pertama melawan Arab Saudi, ada 3 pemain yang terkena kartu kuning, yaitu ada Calvin Verdong, Ferrari, dan Martin Paes kalau tidak salah. Lalu ketika melawan Australia, Jan Steenhabner terkena kartu kuning. Lalu di pertandingan ketiga melawan Bahrain, nah ini juga sama, banyak mendapatkan kartu kuning, karena memang juga ya ditambah dengan banyak sekali pelanggaran yang terjadi di pertandingan itu. Ada Ragnar Oratmangun, ada Ivar Jenner, dan juga Marcelino. Nah, terakhir di pertandingan melawan Cina, Ivar Jenner kembali mendapatkan kartu dan juga Bang Jay. Dan akhirnya Ivar Jenner dipastikan tidak bisa tampil, sementara Bang Jay alhamdulillah masih bisa tampil ketika melawan Jepang nanti pada tanggal 15. Karena memang di round 2 itu tidak dihitung, diputihkan, dan di round ketiga baru mendapatkan 1 kartu kuning. Tentu ini adalah sebuah keuntungan juga bagi kita, bagi timnas Indonesia, karena menurut saya pemain yang satu ini ya, Bang Jay ini, itu jika dia tidak ada masalah, entah itu cedera atau akumulasi kartu, Bang Jay ini di setiap laga timnas Indonesia ini harus ada di starting line up, karena ya itu tadi, benar-benar sangat penting dari sisi ketenangan, dari sisi leadership,
berkomunikasi dengan para pemain sebagai kapten di kesebelasan tim ini benar-benar sangat dibutuhkan gitu bagi timnas Indonesia di lini pertahanan, karena beberapa kali ya bisa dikatakan Jai Inses ini benar-benar menggendong di lini pertahanan timnas kita, karena dengan pengalamannya, dengan jam terbangnya di Eropa yang sekarang di Serie A itu benar-benar sangat membantu lini pertahanan timnas Indonesia ya. Mudah-mudahan tentu nanti mungkin dengan tidak hadirnya Ipar Jenner masih ada kekuatan kita nantinya di lini tengah, masih ada Tom Hai, masih ada Nathan, Marcelino juga masih tersedia, dan juga nanti mungkin bisa segera bergabungnya dari Kevin Dix yang mungkin juga bisa mengisi nanti di posisi gelandang juga kan, karena Kevin Dix ini bisa bermain sebagai versatile juga di beberapa posisi ya, seperti itu. Lalu kita bergeser ke kabar lainnya yang masih seputar timnas Indonesia, karena di akhir pekan ini kita akan menantikan beberapa pertandingan dari para pemain timnas kita yang bermain abroad. Jadi sebelumnya kita sebagai fans timnas Indonesia tentu ketika akhir pekan ini selalu menyaksikan pertandingan-pertandingan di liga-liga Eropa seperti klub-klub besar ya. Entah itu Arsenal, Manchester City, MU, Chelsea, Tottenham, lalu Madrid, Barcelona, AC Milan, Inter Milan, Bayern Munchen dan lainnya. Tapi ternyata kita saat ini di akhir pekan selain menyaksikan klub-klub besar, tentu juga kita menantikan para pemain timnas kita yang berlaga di abroad di Eropa ya. Terutama di Serie A ada Bang Jai, di Championship ada Nathan juga Marcelino, lalu di Eredivisie juga ada Hilhers, Verdong, Eliano, Tom Hai. Begitupun juga di Liga Belgia ada Haji Ragnar, Sandy Walsh dan Shane. Nah, tentu juga di akhir pekan ini yang sudah bermain yaitu ada Rafael Strik, akhirnya telah menjalani debut resminya yang pertama bersama klub barunya yaitu Brisbane Roar di A-League atau Liga Australia, karena Liga Australia ini ternyata baru dimulai ya. Baru dimulai, berbeda dengan liga-liga lainnya di Eropa yang sudah menuju ke pertengahan musim gitu, tetapi Liga Australia ini baru dimulai. Dan tadi siang saya sempat nonton cuman tidak sampai selesai ya. Brisbane Roar ini klubnya Rafael Strik ini bermain di laga pembuka Liga Australia melawan Auckland FC. Jadi Auckland FC ini adalah salah satu tim baru atau tim debutan di Liga Australia ini, karena baru beberapa bulan berdiri gitu. Klub ini baru beberapa bulan didirikan. Nah, tentu di daftar susunan pemain Rafael Strik ada di situ sebagai pemain cadangan ya. Dan Brisbane Roar akhirnya memulai laga melawan Auckland FC dan di babak pertama mereka tertinggal 1-0. Lalu di babak kedua akhirnya pada menit ke-68 ya kalau tidak salah, akhirnya Ruben Zarkovic, pelatih dari Brisbane Roar ini, memberikan kesempatan kepada Rafael Strik untuk menjalani debut pertamanya di laga resmi di Liga Australia. Nah, akhirnya Rafael Strik menggantikan salah satu penyerang dari Brisbane Roar, dan setelah masuk, ya sayang sekali ya, ketika setelah Rafael Strik masuk, akhirnya Brisbane Roar ini harus kebobolan kedua kalinya oleh Auckland FC. Dan selama kurang lebih sekitar 25 menit lebih kalau tidak salah ya, Rafael Strik berada di lapangan itu tidak memberikan atau dia tidak mengeluarkan aksi-aksi yang memikat gitu, karena memang juga dia tidak mendapatkan peluang, tidak create chances, tidak melepaskan tembakan juga, karena ya tidak banyak mendapatkan suplai bola dari para pemain rekan setimnya gitu. Jadi ya ini mungkin di debutnya Rafael Strik yang pertama yang kurang memuaskan, tetapi ya tentu proses itu akan terus berjalan. Mudah-mudahan di laga-laga berikutnya Rafael Strik ini bisa kembali mendapatkan menit bermain, tentu dengan menit bermain yang lebih, agar kualitas dari Rafael Strik ini terus meningkat di level klub dan juga level timnas nantinya ya. Karena ya di akhir pekan ini juga kita akan nantikan nanti laga-laga pemain lainnya yang berlaga di Eropa tentunya, yang mudah-mudahan seluruh pemain timnas ini mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing ya.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.